Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani 28 Juni 2020. Inilah kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan dalam sepekan. Apakah Anda merasakan kesesakan dalam hidup? Rasa putus asa dan berbeban berat? Mari alami pemulihan, temukan kelegaan, nikmati pembebasan. Rasakan hadirat dan lawatan Tuhan dalam doa malam lawatan live streaming setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kirimkan setiap pokok doa Anda di nomor WA Gereja 0821 4247 6262. Alami kuasa hadiratnya dalam ibadah raya streaming Geraha Betani Blora setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti ibadah raya ini. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat Streaming setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya menyapa saudara dimanapun saudara berada. Baik saudara yang ada di Blora, saudara yang di Kuwu, di Cepu, di Juwana, di Pati, dan di Banyutowo. Saya percaya hari ini kita bersuka cita karena kita akan beribadah datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima yang terbaik yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan jangan lupa saudara, dari sepanjang acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mari kita minta, harapkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan, kami bisa datang dalam hadirat-Mu kembali. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik dan luar biasa. Dan biarlah Tuhan, sewaktu kami mendengar firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara dalam setiap hati dan hidup kami Tuhan. Sehingga kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang surga telah sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami siap beribadah hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara Jemaat Betani Blora yang dikasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama tinggikan Allah kita yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersyukur sebab Dia baik. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Mari yang percaya bersyukur sebab Dia baik. Kasih yang begitu besar,
katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Disorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi Bapak Ibu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari lebih lagi, angkat tanganmu, katakan, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan lebih lagi, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, beri kemuliaan yang tertinggi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, janjinya tidak akan pernah dilupakan dalam hidup kita. Dia punya waktu yang terbaik buat hidup kita. Mari kita mau percaya saja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku
katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kembali dari awal Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari katakan dengan iman. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sembah Dia, mari jemaat sembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami hanya mau bersyukur, kami hanya mau berterima kasih Mari dengan lembut katakan terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Mari dengan penuh percaya katakan jemaat Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih
setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jangan dahsyat, mari saudara katakan denganku. Sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Segala pujian, segala hormat umat-umatmu ini boleh naikkan buat Tuhan. Sekarang ini kami mau buka hati kami buat Tuhan, biar Engkau yang bicara kepada kami, nyatakan isi hatimu dan nyatakan Tuhan kehendak-Mu di dalam kami. Supaya kami ini bisa menangkapnya dan melakukannya. Roh Kudus, Engkau yang bicara kepada setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Hari ini saya ingin membagikan sebuah prinsip yang sederhana di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita membangun hidup yang tahan uji. Mari kita akan buka di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Saudara, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan bilang bahwa kita ini seperti orang yang sudah diletakkan dasar, dan dasar iman kita itu adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dasarnya adalah Yesus Kristus. Karyanya, bagaimana Yesus itu mati di atas kayu salib, bagaimana dia bangkit, bagaimana Yesus itu naik ke surga. Itulah yang memberikan bagi kita ini bukan hanya keselamatan, tapi kepastian bahwa kita ini punya tempat di surga. Nah saudara, Yesus adalah dasar yang tidak tergoyahkan. Tetapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Ada banyak orang
kalau sudah Kristen percaya Tuhan Yesus lalu berhenti di situ, maka kita kehilangan dari poinnya. Karena firman Tuhan bilang begini, kita semua perlu membangun di atas dasar itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan iman kita sehari-hari, kita perlu membangun, ada yang harus kita bangun di atasnya. Di dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita dengan pasangan, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ada sesuatu yang setiap hari perlu kita bangun. Nah, kalau kita mau membangun sesuatu, yang perlu kita tanyakan adalah tujuan akhir dari bangunan itu. Untuk apakah bangunan itu akan kita pakai? Contoh aja, jika kita mau membangun sesuatu dan kita tidak tahu itu gunanya untuk apa, lalu kita asal bangun aja. Oh, kita mau bangun ruangan dan kita nggak tahu itu mau dipakai buat apa, kita asal bangun aja. Kita bangun, mungkin mampu saya uangnya cuma 1 kali 1,5 meter, ya udahlah kita bikin bangunan 1 kali 1,5 meter. Ternyata mau dipakai buat kamar tidur. Nah, gilirannya mau selonjor aja susah gitu ya, RSSS, ruangan yang mau selonjor saja susah gitu. Karena kita membangun terlalu kecil, kita enggak lihat tujuannya yang diminta ini apa speknya. Atau ada orang yang mungkin butuhnya toilet, tapi dia bangun sebuah ruangan tanpa menyediakan saluran air dan saluran pembuangan. Saudara bisa bayangkan sebuah toilet tanpa saluran air dan tanpa saluran pembuangan. Kebayang nggak ya saudara ya? Betapa repotnya dan betapa bangunan itu nggak jadi apa-apa gitu. Sama dengan hidup kita tidak bisa sekedar hanya membangun hidup begitu saja. Kita perlu melihat sampai ke bagian akhirnya. Firman Tuhan bilang di ayat 13 tadi bahwa setiap kita ini satu hari kelak kita akan mengalami yang namanya diuji di dalam api. Diuji di dalam api. Pekerjaan masing-masing orang, apa yang kita bangun akan diuji di dalam api. Ada sebuah pertanggungan jawab yang akan kita berikan di masa depan tentang sesuatu yang kita bangun di dalam hidup ini. Cocok enggak dengan spek yang akan dibutuhkan itu? Cocok enggak yang kita bangun ini dengan tujuan di mana Tuhan itu menciptakan kita, memberikan kita ini kehidupan dan keselamatan. Di dalam kekristenan enggak sekedar kita ini jadi bahagia, kita dapat berkat, kita terima damai sejahtera, kita jadi sehat. Tidak sekedar cuman kita itu mendapatkan hal-hal itu, tapi ada sebuah pertanggungan jawab yang perlu kita pikirkan. Ayat 12 firman Tuhan berkata begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ada beragam bahan yang digunakan orang saat membangun. Berapa waktu yang lalu ketika saya baca perikop ini mulai bicara kepada saya secara pribadi. Ada begitu banyak ragam bahan yang digunakan saat membangun. Masalahnya adalah kembali kita lihat tujuan akhirnya yang akan kita hadapi adalah ujian api. Kita lihat bahan yang pertama, yaitu rumput kering atau jerami. Rumput kering atau jerami ini bicara soal easy life. Easy street, semuanya gampang, hidup yang gampang dan gampangan. Hidup yang tidak perlu banyak usaha, gak perlu bayar harga. Gak perlu yang namanya mengusahakan yang terbaik, yang penting cepat jadi. Yang penting tampak luarnya bagus, tampak luarnya besar. Mungkin kalau saudara kita pernah dulu, waktu kecil pernah dengar cerita tentang 3 anak babi yang dikejar serigala, masing-masing membangun di atas tanahnya masing-masing itu dengan bahan-bahan bangunannya sendiri. Lalu datanglah serigala meniupnya, saudara masih ingat ceritanya? Dan yang membangun dengan jeraminya kabur. Yang membangun dengan kayu, ditiup serigala dan kayunya kabur. Dan yang terakhir membangun dengan batu dan serigalanya tidak bisa meniup, gak kuat niup batu. Masalahnya kita tidak menghadapi serigala yang main tiup-tiupan.
kita menghadapinya api, saudara ya. Firman Tuhan berkata begini, ada orang yang membangun dengan rumput kering atau jerami. Sesuatu yang cepat jadi, tampaknya besar, tampaknya mungkin kita bisa bilang, oh yang penting bagus, art ya toh, yang penting itu tampaknya enak dipandang. Tapi dalamnya keropos, tidak punya kekuatan, gembos. Penampilannya oke, kekuatannya nol. Maunya sesuatu yang gampang dibentuk semau-mau kita. Sesuatu bahan yang kita tidak perlu bayar, tidak perlu beli. Udah deh bahan apa adanya. Sudahlah, kita sering berkata sama orang, terimalah aku apa adanya. Di dalam pernikahan kita sering bilang sama pasangan kita, ya sudah, dulu kamu suka aku kayak gini, sekarang ya sudah, terimalah aku apa adanya. Kita nggak mau berubah jadi seorang yang lebih baik. Kita pokoknya maunya tetap jerami aja. Ya udah, apa adanya aku. Kalau kamu mau terima ya syukur, nggak mau terima ya syukur. Itu sebabnya pernikahan jadinya berantakan di dalamnya, nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena mungkin kita nggak mau berubah di dalam pernikahan. Bahan yang seadanya, nggak perlu menyangkal diri. Nggak perlu, ngapain? Semua hal itu bisa diatur. Lalu kita atur dengan pikiran kita atur dengan politik kita atur segala sesuatu itu dengan pikiran kita sendiri dan kita sama sekali tidak memikirkan kira-kira apa yang Tuhan mau. Kita sama sekali tidak pikirkan hal itu, yang kita pikirkan cuman yang penting penampilan saya oke. Yang penting apa yang dilihat orang itu bagus. Yang penting jadi, yang penting saya dapat jodoh. Yang penting saya dapat berkat. Yang penting hidup keluarga saya baik-baik. Kita sama sekali tidak mementingkan sesuatu yang ada nilai kekuatan di dalamnya. Tidak perlu kemurnian, tidak perlu ketulusan. Easy street. Firman Tuhan bilang, di satu waktu nanti, yang namanya easy street. Kalau kita memperlakukan hidup kita ini dengan easy life. Hidup yang semau-mau kita. Satu hari ketika ujian datang, kita tidak akan bertahan. Jika apa yang kita pikirkan hanya soal penampilan kita, hanya soal berkat kita sendiri, bahagianya kita sendiri, kita sudah kehilangan poin kenapa Tuhan panggil kita. Itu sebabnya orang Kristen seringkali merasa dalam hidupnya ada sesuatu yang tetap hilang. Apa? Karena kita tidak menggenapi maksud dan tujuan kita dibentuk di dalam Tuhan. Berkat dan kebahagiaan kita sendiri itu baik enggak? Ya baik saudara, enak. Wah ya enak sekali. Tapi hal itu tidak punya kekuatan kalau ujian itu datang. Firman Tuhan berkata, rumput dan jerami nanti semuanya akan ngalami dibakar. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah tempat isinya cuma rumput kering dan jerami. Gereja kami ini tinggal di tengah-tengah hutan jati. Kota Blora, tengah-tengah hutan jati. Biasanya di musim kemarau panjang, ketika daun-daun jati itu banyak rontok gitu ya, banyak berguguran, maka yang terjadi adalah daun jerami itu perlu dibakar. Jadi di hutan itu sebelum dia terlalu tebal daunnya, dia itu dibakar. Tipis nanti dibakar lagi, tipis dibakar lagi. Kenapa? Supaya kalau dia terlalu tebal nanti terjadi kebakaran malah tidak bisa terkontrol. Jadi sedikit-sedikit dibakar, sedikit-sedikit dibakar. Tahukah saudara, daun-daun kering yang tidak ada artinya dan yang tidak terlalu tebal itu, kalau sudah dibakar, kita lewat di tengah-tengahnya naik mobil itu berisiknya luar biasa. Itu seperti wah suaranya itu begitu riuh gitu ya, suaranya tuh begitu seru gitu. Padahal itu cuman daun kering yang dibakar. Sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita ini cuma dibangun berdasarkan hidup yang gampangan, lihatlah kalau ada ujian datang, aduh saudara, suaranya lebih banyak daripada buahnya. Saudara ngerti maksud saya ya? Bahwa seringkali kita protesnya lebih banyak. Lalu kita ngomong ini itu kenapa Tuhan, kan saya sudah begini, lalu kita mulai ungkit-ungkit, saya kan sudah memberi persembahan, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah melakukan yang lebih baik, kenapa kok saya, kenapa bukan dia aja. Waduh suara kita ini bisa
luar biasa lebih riuh, lebih seru daripada hal-hal yang lain yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena jangan-jangan kehidupan kita ini cuma mau yang instan saja. Kehidupan kita ini cuma sekedar rumput kering dan jerami yang kita bangun. Mari tinggalkan yang namanya kehidupan yang dibangun cuma dengan rumput kering dan jerami. Kehidupan yang cuma mau instan, gampangan, yang egois. Karena itu tidak akan pernah tahan waktu ujian datang. Hal yang kedua yang dibangun, firman Tuhan bilang gini, ada yang bangun pakai kayu. Hari ini ya, kalau kayu, tanya kayu hari ini mahal, mahal banget. Tapi masalahnya bukan mahal dan gak mahalnya. Kayu itu bicara tentang memberi ya setumbuh-tumbuhnya. Kayu ini kan gak sesuatu yang kita bisa tambahin atau kurangin. Ya setumbuh-tumbuhnya gitu, kalau setahun kira-kira membesarnya segini ya udah setumbuh-tumbuhnya, mengalirlah apa adanya. Masalahnya kayu ini berapapun harganya, kayu ini tidak sesuai dengan spek ujiannya. Artinya begini, seberapa mahal pun yang kita berikan, kalau itu enggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apakah ada gunanya gitu ya. Saya ingat ketika suami saya itu membelikan hadiah. Pasti ibu-ibu ini pernah diberikan hadiah sama suaminya ya. Atau mungkin suami-suami pasti pernah dapat hadiah. Anak-anak muda siapa yang pernah dapat hadiah dari si ahem gitu ya. Yang mungkin seseorang yang pacar kita atau penggemar kita mungkin pernah dapat hadiah dari mereka. Pernahkah kita dapat hadiah sesuatu yang tidak kita inginkan? Pasti pernah saudara ya, pasti pernah. Pernahkah saudara dapat hadiah dan ketika saudara begitu excited membukanya dan ternyata tarap. Gitu ya. Jadi ketika dibuka suaranya bukan eng-ing-eng, suaranya bukan wow gitu. Tapi suaranya gitu ya. Loh kok ini aja ya hadiahnya ya. Tidak sesuatu yang kita inginkan. Saya ingat suami saya kasih saya hadiah waktu pertama kali dia mendekati saya. Dan ketika saya buka hadiahnya, saya nggak bisa berkata selain apa? Gitu ya. Hadiahnya Kami masih sering ketawa kalau saya cerita-cerita ini berdua dengan dia. Kami masih sering guyon untuk hal ini. Dari situ saya belajar bahwa sepertinya saya kalau mau minta hadiah saya bilang aja deh gitu. Yang saya mau apa? Satu kali ketika kami pergi, saya lihat ada sebuah parfum. Saya ini jarang menyukai parfum. Tapi kali itu saya sangat suka parfum itu. Dan saya lihat itu bukan parfum yang murah atau murahan. Saya bilang sama suami saya, besok ya kalau aku ulang tahun saya bilang, kamu kasih saya parfum yang ini, jangan yang lain ya. Saya bilang, yang ini aja gitu, yang ini aja. Dia lihat harganya, tapi kok nggak kayak parfum yang lain harganya? Ya nggak apa-apa. Saya bilang, take your time. Saya bilang, ambil waktumu nanti kalau sudah tepat waktunya saya nggak usah dibeliin apa-apa selama ini. Nanti satu hari saya beliin parfum tapi yang itu, saya berkata. Nggak tunggu waktu lama saudara, satu kali ketika dia pergi, dia bawakan saya ketika pulang tuh dia bawakan saya surprise. Dan dia belikan saya parfum yang tepat seperti yang saya mau. Dan itu ketika saya diberi parfum itu, saudara tahu bukan tapi wow gitu ya. Aduh saya senang banget. Ini adalah parfum yang saya sangat senang dan saya idam-idamkan. Sesuatu yang itu tepat seperti keinginan saya. Itu berharga. Saudara bisa bayangkan kalau itu diberi sama-sama parfumnya, tapi mungkin ada tulisannya yang lain, mereknya beda. Mungkin yang kita mau baunya seperti bau bunga gitu. Tapi yang dia berikan baunya ikan asin gitu kali ya, atau apa deh gitu. Baunya apa gitu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Gimana perasaan kita? Saudara pernah kan dapat hadiah sesuatu yang gak sesuai dengan keinginanmu? Apa perasaan saudara? Apalagi kalau saudara dipaksa bilang gini, dikatakan gini, harus dipakai ya, ukurannya enggak tepat, modelnya enggak tepat.
sesuatu itu gak tepat banget buat saudara. Lalu orang tersebut berkata, saya tunggu kapan saja saudara kamu pakai hadiah dari aku. Kita bukannya senang saudara, kitanya stres. Kitanya jadi merasa, aduh gimana ini caranya pakai gitu. Sesuatu yang gak tepat. Bagaimana dengan hati Tuhan? Ketika Tuhan itu kita beri persembahan yang keluar dari hidup kita. Saya tidak katakan persembahan itu selalu bentuknya uang. Ada sesuatu yang kita mau berikan buat Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah itu sesuatu yang tepat seperti keinginan Tuhan atau tidak? Seringkali kita pikir itu mahal. Seringkali kita pikir itu berharga. Tetapi itu tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Lalu kita berdalih, kan Tuhan melihat hati. Tuhan kan tidak melihat harga. Ya betul, Tuhan melihat hati. Tapi kalau kita terus-menerus memberi kepada Tuhan sesuatu yang kita mau tanpa memperdulikan apa yang Tuhan mau, apa yang sedang jadi moodnya, apa yang sedang jadi kesukaannya, saya khawatir kita melakukan sesuatu yang gak ada bekasnya waktu ujian itu datang. Membangun di atas kayu, maksud saya membangun dengan kayu, artinya kita membangun sesuatu yang gak tepat seperti yang Tuhan mau. Yang selanjutnya adalah membangun dengan emas, perak. Bicara soal sesuatu yang berharga, sesuatu yang gak murahan. Bicara tentang kemurnian ada di dalamnya. Membangun dengan kemurnian, membangun dengan ketulusan. Ada sebuah kemauan dan kerelaan untuk dibersihkan. Setiap waktu, setiap saat. Maleakhi 3 bilang bahwa Tuhan itu selalu duduk di depannya orang Lewi untuk memurnikan mereka. Orang-orang yang dianggap Tuhan orang Lewi, orang-orang yang memberikan hati hidupnya, dirinya untuk melayani raja di atas segala raja. Melayani tidak harus di gereja saudara, di tempat saudara. Tetapi hidup saudara ini saudara berikan untuk Tuhan. Maka firman Tuhan bilang Tuhan itu selalu ingin membersihkan, selalu ingin memurnikan kita. Ada harga yang dibayar mahal saat Tuhan itu memurnikan hati kita. Rasanya gak enak. Firman Tuhan bilang bahkan itu seperti memurnikan perak dan emas. Ditaruh di atas api. Sampai kotoran-kotorannya itu akan mengapung di atas. Lalu dibuang kotoran-kotoran itu. Sampai yang tersembunyi di dalam hati kita ini akan mengambang ke atas. Dan kita bisa berkata, hei ternyata aku masih kotor hatiku. Sampai yang namanya kepahitan yang tadinya tersembunyi di dalam hati itu naik ke atas dan diambil. Sampai yang namanya kemarahan yang tersimpan bertahun-tahun sampai sudah lupa itu mengapung lagi dan terlihat, ternyata aku masih marah. Dan kita izinkan Tuhan mengambilnya. Yang namanya serakah, yang namanya dendam, yang namanya perselisihan, itu Tuhan bersihkan dari hidup kita. Membangun dengan emas dan perak adalah bicara tentang orang yang membangun dengan memberikan seluruh hidupnya itu rela dibersihkan dan membangun di dalam kemurnian dan ketulusan. Sebuah hidup yang murni, sebuah hidup yang tulus. Membangun hubungan di dalam keluarga, di dalam kemurnian dan ketulusan. Membangun hubungan dengan Tuhan, tidak cuma sekedar sesuatu yang dilihat orang. Tapi saat orang lain gak lihat, apakah kita masih murni, apakah kita masih tulus. Yang terakhir adalah bicara soal membangun dengan permata. Setiap kita pasti setuju yang namanya permata selalu digosok dan dipoles. Nggak ada permata yang dibiarkan apa adanya. Meskipun itu cuma sekedar batu akik saudara ya. Batu akik sih bukan batu permata tapi batu berharga gitu aja deh. Itu aja perlu digosok. Apalagi yang namanya berlian. Yang namanya berlian itu digosok dan dipoles begitu rupa. Sampai dia mengeluarkan sinar yang begitu bagus. Sebuah hidup yang dipertajam, yang diperindah, yang digosok begitu rupa. Sampai kita ini gilang gemilang, sampai kita ini mengkilat. Apa sih sebenarnya yang menggosok kita? Apa sih yang merubah hidup kita sampai kita ini bisa bersinar gilang gemilang? Mazmur berkata, urapan itu membuat kita itu bersinar gilang gemilang. Mazmur 20 berkata begitu. Hidup yang diurapi.
di tengah-tengah musim kering, di tengah-tengah musim apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Adakah kita ini mengizinkan Tuhan itu menggosok hidup kita, dipoles hidup kita? Mungkin hari ini kita digosok dengan hubungan dengan orang lain. Apakah kita membiarkan polesan Tuhan itu membuat hidup kita semakin menyala-nyala, semakin mengkilat? Atau ketika kita digosok, dipoles, lalu kita mulai banyak ngomongnya, ngomong sana, ngomong sini, seperti rumput kering, saudara ya. Lalu kita melarikan diri dari prosesnya Tuhan. Lalu kita berkata, mungkin ini bukan tempatku, lebih baik aku tidak ada di sini. Sehingga kita bukannya lulus, tapi justru kita ini akan jadi lari ke sana, lari ke sini. Tidak ada sebuah tempat pun yang sempurna baik di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang sempurna baik. Saya bukan orang baik. Saya tahu kalau saya ada itu karena Tuhan Yesus baik. Yang baik itu Tuhan Yesus, bukan saya. Itu sebabnya kita terus dipertajam, kita tuh terus diperindah, kita ini terus diproses oleh Tuhan sampai membuat hidup kita ini memancarkan sinarnya Kristus. Bukan artinya orang yang masuk di dalam pengurapan itu orang yang masuk dalam hidup yang enak-enak. Justru orang yang masuk di dalam pengurapan itu yang akan mengalami digosok dan dipertajam, saudara. Dan ketika kita lulus, nah waktu itu kita bisa lihat Tuhan itu pakai hidup kita luar biasa. Saudara, 4 hal yang kita lihat tadi, ada orang yang bangun pakai rumput kering, ada orang yang bangun pakai kayu, pakai emas perak, pakai permata. Tidak ada jaminan kalau saudara bangun hidup saudara dengan emas perak, saudara tidak akan mengalami ujian api. Tapi ujian api akan membuktikan dengan apa kita membangun hidup kita. Justru ujian, di tengah-tengah ujian akan membuktikan, akan membuat kita ini menjadi dewasa dan membuat kita ini tampil beda. Di masa-masa yang sulit seperti ini, saya percaya orang-orang yang membangun hidupnya dengan emas, perak, dan permata, dia akan melewati masa yang sulit dengan kemenangan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Saya mulai dengar begitu banyak kesaksian. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang justru di masa sulit ini, mereka melihat Tuhan itu mempromosikan hidupnya. Tuhan itu memakai dia. Tuhan itu justru membuat usahanya itu berkelimpahan. Ya, ada banyak dari anak-anak Tuhan yang lain yang mungkin belum mengalami di situ. Tapi percayalah, ujian ini akan membuat kita melihat dengan apa menjalani hidup kita sendiri, dengan apa kita ini membangun hidup kita sendiri. Kalau mungkin kemarin kita membangunnya dengan rumput kering, mari cepat-cepat ganti. Mungkin kita kemarin membangun hidup kita semau-mau kita kasih persembahan, kita sibuk kasih pelayanan buat Tuhan, kita sibuk melakukan aktivitas buat Tuhan, tapi yang semau-mau kita bukan yang semau-mau Tuhan. Ini waktunya kita cepat-cepat, yuk sama-sama bangun hidup kita dengan emas, dengan perak, dengan permata, dengan kemurnian, dengan hati yang tulus, dengan hidup yang mau mengikuti prosesnya Tuhan, dan kita ini jalan di dalam urapannya Tuhan. Tidak sekadar punya hidup yang gampangan, tapi biarlah kita membangun hidupan kita setiap hari di dalam kemurnian dan kesungguhan dengan Tuhan. Sehingga ketika bahkan tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menghargai, tidak ada orang yang berkata bahwa kamu hebat loh. Tidak ada orang, bahkan mungkin ketika ada orang mengkritik kita, tetap kita akan tampil di hadapan Tuhan itu dengan kemurnian dan ketulusan. Ujian akan segera datang, kapanpun bisa datang saudara, tapi biarlah pekerjaan kita didapati Tuhan sempurna dan bertahan sampai akhir. Mari kita akan tutup di dalam doa. Ku bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Engkau luar biasa buat kami. Pekerjaanmu, karyamu di atas kayu salib itu sempurna bagi kami dan menyelamatkan kami. Tapi kami tahu bahwa kalau kami masih hidup
itu artinya bahwa kami harus mulai membangun hidup kami ini. Tidak sekedar membangun apa adanya, tetapi membangun yang terbaik yang kami bisa berikan buat Tuhan. Dan membangun yang terbaik yang kami bisa berikan sesuai dengan yang keinginan Tuhan, sesuai dengan kerinduannya Tuhan atas kami. Ku berdoa Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam sekolah mereka, bersama-sama dengan keluarga mereka, orang tua mereka, di dalam pelayanan, pekerjaan atau apapun yang Tuhan percayakan. Ajari kami Tuhan, untuk kami setiap hari membangun di atas iman kami ini. Kemurnian, ketulusan, sebuah hidup yang mau dibentuk, sebuah hidup yang mau mengikuti urapan dan tuntunan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan sepanjang minggu depan ini. Biar ini menjadi minggu yang luar biasa, kami melihat Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Dan bukan hanya itu, setiap hari kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini aku bencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu. Mari kembali katakan, ini aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, ini aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, dan biarlah setiap benih firman ini ada tinggal di dalam setiap kehidupan kita, dan izinkan benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, sebab Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjalani sebuah kehidupan, sebuah proses yang dimana Tuhan akan menghasilkan emas yang murni di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sebab Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, dan Engkau tidak membiarkan kami menjadi apa adanya Tuhan. Kami siap menerima segala berkat yang telah Engkau berikan, sediakan dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat yang terbaik. Berkati Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kepada setiap kita juga diberi kesanggupan untuk menerima berkat Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning.
This is the way we wash our hands so early in the morning. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we carry our books, carry our books, carry our books. Well, this is the way we carry our books so early in the morning. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning.